Hai, gue Dewa, dan selamat datang di Suka-Suka Gue. Akhirnya kita sampai di episode 2. Dan kalau kalian ingin melihat cerita yang lainnya, jangan lupa untuk lihat juga episode 1 tentang cerita cinta monyet. Iya. Kalau kalian emang minat, dilihat aja dulu. Nanti kalau udah selesai baru lihat episode 2. Nah, di episode 2 ini entah kenapa gue tiba-tiba pengen banget cerita tentang pengalaman hidup gue dalam masalah dunia pergoipan. Karena kadang kita merasa kalau hidup itu nggak akan lengkap tanpa adanya genre horor yang sedikit mencolek alur hidup kita. Dan gue percaya kalau kita ngomongin hal-hal yang begini, maka tidak akan lepas dari satu kepercayaan yang sudah melekat di masyarakat luas. Yap, yaitu mitos tentang anak bayi bisa melihat makhluk tak terlihat. Yang gue ingat cerita ini bermula dulu tahun 2015. Gue punya seorang adik cowok yang saat itu berusia 2 tahun. Pas, jadi bener-bener ulang tahun tuh, 2 tahun. Adik gue adalah sosok yang ceria, kreatif, dan hyperaktif. Dan memang begitulah sifat normal bayi seusianya. Gue saat itu masih duduk di bangku pendidikan sekolah menengah pertama. Dan pada usia itu, gue dan teman-teman gue masih sangat tergila-gila dengan topik pembicaraan horor. Dan selama istirahat makan siang, yang kalau tidak salah 1 jaman, itu kami selalu menghabiskan waktu untuk pembicaraan yang 90%-nya adalah horor. Jadi kalau waktu SMP dulu tahun 2015, itu kalau nggak salah yang ngetren itu apa ya horor itu ya? Itu video di YouTube yang penampakan Jepang, hantu Jepang itu, yang sampai 50 penampakan. Nah, itu tuh yang dulu ngetren. Terus ada apa ya, penampakan apa lagi ya yang ngetren dulu itu? Banyak sih. Dan itu yang menjadi topik pembicaraan kita biasanya kalau makan siang. Awalnya pembahasan itu hanya pembahasan video penampakan channel YouTube biasa sih. Namun semua berubah ketika ada temen gue nih yang tiba-tiba nyeletuk membahas tentang mitos bayi yang bisa melihat makhluk gaib. Seolah petir yang datang tiba-tiba, rasa khawatir dan takut pun akhirnya muncul secara tiba-tiba. Malam hari pun tiba. Jadi setelah sekolah, gue udah di rumah. Dan sialnya, rasa takut itu masih melekat. Karena secara gue punya adik yang masih umur 2 tahun. Gak ada angin, gak ada hujan, adik gue tiba-tiba nangis. Nah nih, karena minta minum susu. Sialnya, stok susu formula adik gue itu habis. Saat itu kalau nggak salah jam 9, setengah 10-an malam lah. Udah malam banget pokoknya. Jadi gue yang asik-asiknya main game sambil ketakutan kaget. Nah apalagi nih bocah nih. Ternyata gue lihat emang stok susu formulanya habis. Dan tangisan adik gue pun akhirnya semakin merengek karena meminta susu. Makin lama makin merengek dan makin melengking. Akhirnya daripada semakin menjadi-jadi, gue yang saat itu masih ketakutan memutuskan untuk yaudah
gue beliin susu formula dulu deh ke minimarket terdekat. Namun adik gue yang masih nangis terseduh-seduh tiba-tiba ingin ikut gue beli susu. Cuman alasannya pengen minta es krim. Ya biasalah, masih bayi. Dan daripada nangis lagi kan ya, akhirnya gue turutin kemauannya. Nah, gue jelasin dulu nih, rumah gue itu kayak apa. Jadi, denah rumah gue itu gini. Rumah gue itu di seberangnya jalan utama desa. Jadi ada jalan utama desa nih, sebelah jalur kirinya itu rumah gue. Nah, nyebrang rumah gue nih, atau jalur kanannya jalan utama ini, itu ada lahan kuburan yang besar banget. Jadi bener-bener luas banget. Nah, di lahan kuburan itu tuh gelap. Udah besar gelap. Nah, karena lahan itu sangat rimbun, ditutupi oleh pohon mangga yang lebat. Dan hanya ada satu lampu yang saat itu menerangi lahan kuburan seluas itu tuh, yaitu lampu yang tepat di atas kuburan yang masih baru. Jadi kalau nggak salah kuburan itu baru belum sampai sehari. Lampunya masih lampu bohlam ya, lebih murah gitu kan ceritanya. Jadi terang tapi remang-remang. Dan saat itu jam 9 atau setengah 10 malam, ketika gue ingin nyebrang ke jalan utama sambil ngebonceng adik gue nih, entah kenapa adik gue tuh tiba-tiba penglihatannya itu menuju ke arah kuburan yang diterangi lampu tadi. Jadi kuburan yang masih baru itu tuh. Dia hanya terdiam dan menatap tajam daerah itu tanpa berkedip sedikit pun. Jadi bener-bener melek aja tuh, udah diliatin kuburan, nggak kedip sama sekali. Gue yang khawatir akhirnya manggil-manggil adik gue dan berusaha menepuknya dengan perlahan. Dek, hei, adik lihat apa? Setelah itu akhirnya adik gue pun mulai berkedip. Dan hanya satu hal yang ia katakan saat itu. Mas, adik takut. Sambil agak meringis gitu. Ketika gue yang saat itu sedang ingin menyeberang jalan, malah makin merinding nih gara-gara beginian. Tapi sekaligus juga ada rasa penasaran, apa yang dilihat. Lalu kami berdua pun akhirnya mulai menyeberang jalan sambil ngebut karena merinding ketakutan. Bahkan ketika pulang dari minimarket tuh, jadi habis beli susu dari minimarket kan pulang nih ke rumah. Pas pulang, adik gue tuh pasti memeluk erat gue ketika lewat di kuburan yang tadi. Dan hanya satu kata yang keluar saat itu, takut. Dan karena kejadian itu, esoknya adik gue pun akhirnya menderita trauma hingga 3 hari tidak berbicara dan bermain karena ketakutan. Jadi bener-bener diem di depan TV udah, sambil nyemil apa, tapi nggak seceria dan seaktif biasanya. Bener-bener diem kayak takut, merinding tanpa ekspresi gitu. Dan ternyata ini bukanlah cerita akhir dari semua hal-hal aneh ini. Beranjak 2 tahun, gue dan sekeluarga pindah ke kos-kosan di pusat kota. Karena
adik gue butuh pendidikan yang lebih layak ketimbang di desa. Dan saat itu, gue dan keluarga gue sudah 5 bulan menjalani kehidupan di kos-kosan itu, sambil menunggu dan mencari kontrakan yang lebih besar dan lebih murah ketimbang kos-kosan. Sama seperti sebelumnya, adik gue yang kini berusia 4 tahun akhirnya sudah bisa berbicara dengan lebih lancar. Dan kala itu, ia meminta jalan-jalan ke pasar malam untuk naik odong-odong langganannya. Akhirnya gue, adik dan ibu gue langsung pergi ke pasar malam menggunakan sepeda motor bebek 125 cc buatan Jepang. Mereknya nggak tahu deh, nggak bisa sebut nih. Saat itu jam setengah 8 malam. Memang sengaja kita berangkat jam segitu karena sholat isya dulu. Jadi pas jalan-jalan tuh gak ada kewajibannya nyantol gitu, udah lepas. Karena tempat kosan saat itu memiliki jalan utama itu deket banget dengan pabrik. Jadi ada perkomplekan pabrik yang besar, luas. Pabriknya tuh banyak sih, kayak pabrik, sebelahnya lagi pabrik gitu. Dan di jalan itu memang sangat minim penerangan. Namun setengah 8 malam itu masih banyak kendaraan yang lalu lalang, karena mungkin menjemput keluarga yang bekerja di pabrik sekitar. Tidak ada yang aneh saat itu. Kami hanya berangkat menuju pasar malam sambil bercanda tawa, karena adik gue yang mulai sering berbicara itu mulai lancar tapi tidak tahu cara menata kalimat. Sambil menikmati pemandangan bintang yang terang dan menemani perjalanan kita menuju pasar malam. Hingga tak lama berselang, waktu pun menunjukkan pukul 9 tepat. Kami memutuskan untuk pulang karena jam 9 malam itu nanti pagar kos-kosan itu ditutup. Jadi daripada dikunci, akhirnya kita pulang. Karena satu-satunya jalan menuju kos-kosan adalah jalan utama tadi, akhirnya dengan terpaksa kami lewat situ jam 9 malam. Saat itu jalan utama sudah mulai sepi dan terasa mencekam karena minim penerangan. Dan juga jam 9 malam sudah tidak ada kendaraan yang lewat gitu, gak ada, udah sepi, bener-bener sepi, gelap, dan ngeri aja gitu. Entah tiba-tiba gue teringat cerita teman SMP tentang mitos bayi yang bisa melihat hal gaib. Ingatan itu datang bagai firasat. Dan ya, tak lama berselang, adik gue pun akhirnya mengajak gue berbicara. Mas, lihat tuh, ada adik lagi menangis. Mata dan tangannya itu menunjuk ke satu arah yang sama, yaitu pohon kersen yang berdiri tegak tanpa ada penerangan. Merinding gue. Ntar masih keinget gue sama begini nih. Gue dan ibu gue pun ya senormalnya manusia dibilangin ada hantu ya, ada makhluk gituan gak kelihatan kan ya. Takut, tapi juga penasaran. Akhirnya dengan spontan gue bertanya sama adik gue, "Dek, kenapa adiknya menangis?" Dan adik gue pun menjawab, "Tuh, kasihan, matanya berdarah." Karena ibu gue khawatir adik gue kenapa-napa, akhirnya beliau memutuskan untuk ngebut biar cepat sampai kos-kosan. Dari 2 pengalaman itu, beruntungnya gue cuma pernah melihat 1 makhluk yang pernah adik gue lihat.
yaitu penampakan yang di lahan kuburan itu. Jadi setelah kejadian itu, ketika adik gue masih trauma, gue dengan rasa penasaran yang egois ngajak teman gue untuk eksplor kuburan itu. Gue masih ingat saat itu pukul 5 lebih 15 sore, mendekati maghrib gitu. Gue menemukan sosok kakek. Jadi gue masuk ke kuburan nih. Terus pas nyampe di tengah-tengah kuburan, gue sembunyi terus melihat ada sosok kakek yang membawa tongkat panjang dari bambu. Panjangnya saat itu sekitar 2 meteran. Pokoknya lebih tinggi daripada kita lah. Kakek itu kalau gue lihat gak pernah nampak di desa, gak pernah kelihatan di desa. Saat itu kakek itu mengenakan baju yang berwarna ungu, kaos polos gitu, dan celana pendek berwarna abu-abu dengan noda tanah di sekujur kaki dan celananya. Dan kakek itu pun tidak mengenakan alas kaki sama sekali, atau kalau Jawanya kita sebut nyeker. Jadi di kuburan nyeker dan penuh noda tanah. Kakek itu memiliki postur tubuh yang bungkuk dan tidak terlalu tinggi, serta kepalanya itu botak plontos. Kakek itu saat kita menemuinya itu, kakek itu masih kayak menatap kuburan yang ada lampunya itu tuh, kuburan baru itu. Jadi kakeknya tuh cuman melihat ke kuburan itu, menatap kuburan itu dengan tajam. Namun tak lama berselang, kakek itu sepertinya sadar dengan keberadaan kita yang sedang menguntit kakek itu. Kakek itu pun akhirnya menoleh ke arah kita. Kita yang masih penasaran pun cuman kayak kaget, yaudah kaget. Tapi tetap kita perhatiin nih kakek. Agak lama kita bertatap-tatapan dengan kakek itu, bener-bener bertatap-tatap mata. Aduh, gue masih merinding, sorry. Dan anjir, merinding gue. Merinding sumpah. Gue masih keinget banget kejadian itu. Dan setelah kita bertatap-tatapan lama, kakek itu pun akhirnya mengalihkan pandangannya. Dan tiba-tiba dengan kagetnya, kakek ini pun tiba-tiba meloncat dan melangkahi kuburan itu. Loncat. Kita yang bingung, tapi masih penasaran tuh, masih dilihat, ini ngapain nih kakek loncat. Dan ternyata kakek itu terus meloncat terus sambil ngelangkain kuburan sebelahnya dan seterusnya, mengikuti arah matahari terbenam. Dan yang gue tahu, setelah lahan itu gak ada lahan perumahan atau lahan untuk manusia hidup. Jadi setelah itu kakek itu masuk ke hutan. Dan kita yang saking ketakutannya ngelihat nih kakek, jangan-jangan wujud pocong apa gimana ya. Kita lari akhirnya. Kita lari ketakutan, bener-bener ketakutan. Dan sayangnya gue saat itu bener-bener lupa gak bawa HP untuk merekam kejadiannya. Dan kalau kita mau breakdown tentang peristiwa bayi yang bisa melihat makhluk gaib ini, sebenarnya akan menjadi sangat panjang. Dan banyak sekali teori-teori yang menjelaskan tentang fase bayi yang dinilai mampu melihat penampakan makhluk halus. Kalau kita cari di Google, kalian akan menemukan mungkin mulai dari teori religius tentang roh bayi yang memang masih suci sehingga bisa melihat makhluk halus, hingga beberapa teori di laman berita tentang kemampuan bayi yang
memang normalnya bisa melihat hal-hal yang lebih sensitif daripada orang dewasa pada suatu penelitian sains. Namun, dengan banyaknya teori yang bertebaran, gue tetap masih penasaran dan bertanya-tanya tentang satu hal, yaitu sebenarnya apa yang mereka lihat. Sekian cerita gue, dan kalau kalian punya cerita yang ingin disampaikan lewat podcast ini, DM gue di Instagram gue, suka-suka gue _100. Hurufnya kecil semua, cari aja di Instagram ketemu. Dengan logo yang sama, kalian bisa DM gue tentang ceritanya, ceritain yang detail. Nanti gue akan bikinin naskah dan gue ceritain di podcast ini. Jangan lupa juga untuk kunjungi channel YouTube gue, yang nama channelnya bisa dicek di Instagram. Nanti kalau nggak salah channel YouTube gue akan gue rubah namanya. Jadi pantengin terus Instagram biar kalian tahu nama channel YouTube gue. Jangan lupa juga untuk subscribe dan share podcast di channel YouTube gue juga, dan di channel ini di platform lain. Jangan lupa share podcast kali ini. Berikan saran dan komentar kalian di kolom komentar kalau tersedia, atau DM gue aja di Instagram gue tadi, atau bisa juga komen di post Instagram gue. Jadi kalian bisa kasih saran dan komentar di kolom komentar yang tersedia kalau ada. Kalau nggak ada, bisa deh di Instagram gue, suka-suka gue _100, DM atau lewat kolom komentar di postingan Instagram gue, nggak apa-apa deh, di situ aja. Biar gue bisa mengintrospeksi diri gue dan channel ini untuk bisa lebih maju ke depannya. Dan sekian cerita gue, semoga kalian suka, and see you next time. Bye.